Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gaitsah Zahira Sofa dengan NIM 6320594. Di pertemuan 9 saya di sini akan membahas tentang manajemen piutang. Piutang berarti kita atau sebuah perusahaan yang menjual barang secara kredit, di mana seorang pembeli atau customer akan berjanji kepada kita untuk membayar barang tersebut dalam waktu yang sudah kita tentukan atau biasa kita sebut dengan jatuh tempo. Piutang akan mendapatkan uang dari barang yang kita jual secara kredit. Tujuan piutang yang pertama, dapat merangsang minat pembeli atau pelanggan terhadap suatu produk. Yang kedua, menaikkan volume penjualan barang atau penjualan produk. Yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Dan yang terakhir, strategi memenangkan persaingan dalam pasar penjualan. Di dalam piutang terdapat istilah bad debt. Apa itu bad debt? Bad debt adalah piutang yang tidak tertarik atau piutang yang buruk. Hal ini dapat timbul karena 1. Perusahaan ingin mengejar target penjualan. Yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan penjualan produk boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan tidak dengan hati-hati. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki tagihan kredit kepada perbankan. Ada cara untuk memperkecil bad debt, yaitu 1. Menghindari keputusan menjual produk pada saat kondisi pasar fluktuatif atau krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk kepada konsumen yang memiliki reputasi yang buruk. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order di saat kondisi pasar tidak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir, ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Saat kita memberikan piutang, munculnya kredit di dalamnya. Kredit terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan yaitu saat memberikan kredit, kita harus bisa percaya terhadap customer atau customer ini dapat dipercaya. Yang kedua, waktu. Sering dilakukan oleh analisis finance dalam menentukan waktu, tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu lambat. Yang ketiga, yaitu resiko. Resiko menyangkut persoalan degree of risk, di mana pada keadaan terburuk pada saat kredit tidak kembali. Dan yang terakhir, prestasi. Prestasi yang dimiliki kreditur untuk diberikan kepada debitur. Jenis kredit dan jangka waktunya. Menurut jenisnya, ada 1. Kredit konsumtif. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sebagai contoh, yaitu membeli rumah, membeli mobil, membeli motor, ataupun merenovasi rumah. Yang kedua, kredit produktif. Kredit produktif yaitu kredit yang diajukan oleh seseorang yang mempunyai usaha dan membutuhkan dana dalam usahanya. Sebagai contoh, yaitu membuka cabang baru dan menghasilkan produk baru. Dan yang terakhir yaitu produk perdagangan. Produk perdagangan yaitu kredit yang dimana dananya digunakan untuk keperluan perdagangan. Sebagai contoh, menghasilkan barang untuk dipakai oleh banyak orang. Menurut jangka waktunya, kredit terdapat 3, yaitu kredit jangka pendek yang
dalam jangka waktunya 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah dengan jangka waktu 1-3 tahun. Dan yang terakhir, kredit jangka panjang yaitu lebih dari 3 tahun. Syarat mengajukan kredit. Yang pertama, fotokopi KTP, fotokopi KK, NPWP, sertifikat kepemilikan rumah, buku tabungan, slip gaji, dan yang terakhir kita mengisi formulir. Prinsip kredit yaitu 5C. Apa itu 5C? Yang pertama, karakter. Karakter yaitu keinginan pembeli untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, capacity. Capacity yaitu kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Yang ketiga, kapital. Kapital yaitu kekuatan keuangan calon pelanggan dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Yang keempat, kolateral, yaitu jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Dan yang terakhir yaitu condition, di mana keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Sekian rangkuman dari pertemuan kali ini. Apabila saya ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.